Oke, selamat datang di tim. Kamu kan udah jago banget ya sama Hive dan SQL. Nah, hari ini kita bakal nambahin satu tool yang canggih banget ke dalam skill set kamu. Namanya Fuzzy Hive. Anggap aja ini semacam upgrade buat kemampuan query kamu yang bikin kita bisa nanya pertanyaan yang lebih cerdas dan lebih manusiawi ke data kita. Coba deh bayangin sebentar. Biasanya kan kita minta data pakai syarat yang spesifik banget. Misalnya, where umur sama dengan 50. Tapi gimana kalau kita bisa nanya, where umur sekitar 50 tahun? Atau tunjukin produk dengan penjualan tinggi. Nah, inilah masalah utama yang diselesaikan sama Fuzzy Hive. Ngatasin kakunya query tradisional dan bikin analisis jadi lebih punya nuansa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Beberapa menit ke depan kita bakal bahas kenapa presisi itu kadang malah jadi masalah, kenalan sama konsep inti di balik Fuzzy Hive, lihat cara kerjanya, tulis query pertama kamu, dan yang paling penting, gimana cara ngubah hasilnya jadi insight yang siap saji buat manajemen. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Dalam analisis data, kita sering mikir kalau jadi super spesifik itu bagus. Tapi kadang-kadang presisi yang berlebihan justru bikin kita kehilangan gambaran besarnya atau malah ngelewatin data yang sebenarnya relevan banget. Lihat deh contoh simpel ini. Kalau kita cari pasien dengan indeks massa tubuh atau BMI persis 25,1, kita bakal kelewatan pasien dengan BMI 24,9. Padahal secara medis, dua-duanya tuh ada di kategori kesehatan yang mirip banget kan? Nah, query Fuzzy, di sisi lain, dia ngerti konsep normal dan dengan cerdas bakal masukin kedua pasien itu. Inilah kekuatan dari fleksibilitas. Jadi, gimana cara kerjanya? Konsep utamanya itu disebut himpunan fuzzy atau fuzzy sets. Jangan takut dulu sama namanya. Ini ide yang sebenarnya intuitif banget dan kita pakai tiap hari tanpa sadar. Kalau secara formal, ya ini definisinya. Tapi kita bikin simple aja. Himpunan fuzzy itu menolak ide yang serba hitam putih. Jadi, bukannya sesuatu itu 100% ya atau 100% tidak, himpunan fuzzy bilang sesuatu itu bisa jadi agak ya atau kemungkinan besar ya dengan level keanggotaan tertentu. Analogi terbaiknya ya kategori berat badan ini. Seseorang itu kan nggak secara ajaib pindah dari normal, jadi berat badan berlebih cuma di satu titik desimal tertentu, pasti ada area abu-abunya. Orang dengan BMI 24,9 punya tingkat keanggotaan yang tinggi banget di kategori normal, dan mungkin tingkat keanggotaan yang rendah banget di kategori berat badan berlebih. Nah, kemampuan buat ngukur tingkat keanggotaan inilah yang jadi inti dari himpunan Fuzzy. Nah, Fuzzy Hive inilah alat yang membawa konsep simpunan fuzzy tadi ke dalam lingkungan kerja kita sehari-hari, yaitu ekosistem Hadoop dan Hive. Poin pentingnya di sini adalah kamu nggak perlu belajar bahasa atau platform baru. Fuzzy Hive ini cuma tambahan buat Hive. Kamu bakal tetap nulis query pakai HiveQL yang udah kamu kenal. Dan yang paling penting, ini dirancang dan udah diuji buat kerja secara efisien di dataset yang isinya miliaran baris yang bakal sering kamu hadapi di sini. Buat mulai, kita cuma perlu mendefinisikan pengetahuan domain kita. Misalnya, apa sih artinya kurus, normal, atau obesitas dalam konteks BMI? Ini dilakuin di satu file konfigurasi yang simpel. Begitu didefinisikan, library-nya bakal tahu cara nerjemahin istilah-istilah ini di dalam query kamu nanti. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana kelihatannya pas praktek. Waktunya nulis query fuzzy pertama kamu. Yuk, kita bedah query ini. Fungsi around itu secara dinamis bikin himpunan fuzzy buat nilai sekitar 28. Tapi bagian kuncinya ada di klausa where. Di sini kita nggak bilang sama dengan, tapi lebih besar atau sama dengan 0,7. Ini tuh ambang batas kita. Intinya kita bilang, saya mau semua hasil yang tingkat kecocokannya dengan ide sekitar 28 itu 70% atau lebih tinggi. Nah, ini yang menarik banget dari outputnya. Coba perhatiin kolom baru di paling kanan, MEMDEC, singkatan dari Membership Degree. Ini bukan lagi hasil benar atau salah, ini adalah skor. Pasien dengan BMI 28,11 itu kecocokannya 92,6%, sementara yang 27,81 itu 87,3%. Ini ngasih kita informasi yang jauh lebih kaya dan lebih bernuansa. Jadi, poin pentingnya adalah gimana kita ngubah output teknis yang keren ini jadi sesuatu yang bisa dipakai manajemen buat bikin keputusan. Disinilah peran kamu sebagai analis benar-benar kelihatan. Tugas kita itu jadi penerjemah antara data mentah dan kebutuhan bisnis. Fuzzy Hive ngasih kita tools yang pas banget buat ngelakuin terjemahan ini. Mengubah angka-angka rumit jadi label yang bisa dimengerti semua orang. Dan inilah alat penerjemah kita, fungsi BMI to Length.
Fungsi ini ngambil angka mentah kayak BMI 23.32 dan berdasarkan himpunan Fuzzy yang udah kita definisikan tadi, dia ngubah itu jadi label linguistik yang jelas, normal. Proses ini disebut transformasi linguistik, dan ini sangat-sangat berguna. Dan ini hasilnya. Keren banget. Lihat deh betapa gampangnya laporan ini dibaca. Kita nggak lagi ngelihat angka-angka yang ambigu. Sebaliknya, kita punya kategori yang jelas. Underweight, normal, overweight, obese. Lengkap sama skor kepercayaannya. Ini udah hampir siap presentasi. Oke, langkah terakhir. Dengan klausa grup by standar yang kita terapkan ke label linguistik yang baru ini, kita bisa langsung dapat ringkasan agregatnya. Berapa banyak sih pasien di setiap kategori? Nah, ini adalah jenis insight yang jelas dan ringkas yang dibutuhin sama pimpinan. Jadi, kesimpulannya, dengan pakai Fuzzy Hive, kamu bisa bikin model yang lebih mencerminkan dunia nyata, nemuin insight yang mungkin kelewat sama query biasa, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan ngelakuin semua ini dengan performa yang udah terbukti bisa diandalkan di lingkungan big data kita. Nah, saya tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir. Dengan tool baru ini, coba deh pikirin soal kerjaan kamu. Pertanyaan bisnis apa yang sebelumnya rasanya terlalu abu-abu atau subjektif buat dianalisis? Pertanyaan kayak, pelanggan mana yang cukup puas? Atau risiko mana yang cukup tinggi? Sekarang, kamu punya kerangka kerja buat mulai ngejawab pertanyaan-pertanyaan itu secara sistematis.